siang anak-anakku. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mbak Inan. Silahkan dipimpin doa bersama teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertenaga di jam terakhir ya, kita di jam terakhir. Semoga nanti pembelajaran geografi berjalan dengan lancar. Sekarang kita baca dulu, saya akan dulu. Nada, ada Denis, dan tulis jangan. Hari ini ya kita akan mempelajari materinya tentang tata ruang ya. Tapi sebelumnya kemarin kita materi sebelum tata ruang itu kita mempelajari apa aja? Tentang wilayah formal dan fungsional ya. Kemarin kita sampai di wilayah formal dan fungsional. Apa itu wilayah formal kemarin? Wilayah formal berarti wilayah yang memiliki keseragaman. Contoh misalkan, atau bisa dikatakan homogen. Contohnya apa? Pedesaan ya, atau bisa kita katakan desa. Terus yang wilayah fungsional kemarin contohnya Jabodetabek, berarti Jakarta, singkatan dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Masing-masing wilayah memiliki fungsi, maka dikatakan dia adalah wilayah fungsional. Hari ini ya kita akan membahas tentang tata ruang, di mana nanti ada beberapa tujuan dan indikatornya. Silakan diperhatikan di layar. Indikatornya ya, di situ yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menguraikan atau mendeteksi perencanaan tata ruang Kabupaten Rembang dengan benar. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah menguraikan permasalahan di dalam penerapan tata ruang di Kabupaten Rembang. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan solusi dan permasalahan penerapan tata ruang di Kabupaten Rembang. Sedangkan yang keempat, nanti kalian akan menyajikan laporan hasil diskusi dampak perubahan dari tata guna lahan. Kemudian tujuannya nanti melalui diskusi peserta didik mampu mendeteksi perencanaan tata ruang dari Kabupaten Rembang ini dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menyimpulkan apa solusi permasalahan dari tata ruang di Kabupaten Rembang. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi nanti peserta didik mampu menyimpulkan solusi dari permasalahan tata guna lahan. Kemudian yang keempat, melalui diskusi nanti peserta didik mampu menyajikan laporan hasil ya, penyelidikan perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rembang. Kemudian untuk model pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan problem based learning. Ada yang tahu apa itu problem based learning, Cah? Problem berarti kita nanti ada masalah di dalam tata ruang. Kenapa kok terjadi masalah? Nah, itu nanti akan kita sajikan di dalam materi hari ini, di mana nanti model pembelajarannya ada 5 fase ya, 5 fase. Yang pertama adalah orientasi, kemudian kalian akan diorganisasikan pada suatu kelompok belajar. Kemudian nanti ketika ada kekurangan atau belum tahu, nanti pembimbingan dengan saya. Kemudian yang keempat, mengembangkan
Dan yang kelima, nanti kita akan menyimpulkan dan mengevaluasi serta menganalisis. Kemudian teknik penilaian untuk hari ini pembelajaran kita ada 3 teknik. Yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga nanti penilaian keterampilan. Di penilaian sikap nanti akan saya berikan linknya ya. Di akhir pembelajaran nanti ada link motivasi. Kemudian yang kedua untuk penilaian pengetahuan kognitifnya nanti ada pre-test dan post-testnya. Nanti akan dibagikan linknya. Dan yang terakhir nanti adalah penilaian keterampilan. Keterampilan ini nanti adalah menyajikan hasil laporan yang kalian presentasikan. Di sini nanti nilainya keaktifan dari diskusi kelompok ya. Oke, sekarang sebelum memulai ya, supaya lebih semangat lagi atau supaya lebih berkonsentrasi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kelipatan 4 lagi, bunyikan lagi. Yuk silakan berdiri dulu. Nanti ketika sudah sampai ke 4, jangan bilang 4, tapi bilang 2. Silakan di HP-nya masing-masing. Di situ ada link dua link ya. Tapi untuk yang pertama silakan diklik dulu untuk klik pretestnya dulu. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan dikerjakan. Malah sudah disiapkan Chromebook-nya. Laptopnya sudah disiapkan. Sudah dicek uang. Jadi intinya dari 2 kata ada menata ruang, tata ruang. Yang kita tata itu bukan kok rumah, bukan ya. Maksudnya seperti kalian di rumah misalnya menata kamar, tidak seperti itu. Ya. Di sini penataan ruang di sini adalah penataan di wilayah. Yang kita menjadi indikator tadi bahwa bagaimana kan perencanaan tata ruang Kabupaten Rembang itu seperti apa. Jadi tata ruang itu terdiri atas 2 kata, tata dan ruang. Kalau kita terjemahkan, maka tata ruang itu adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Di situ Google Earth. Ketikkan Google Earth. Sudah muncul seperti itu? Muncul? Sudah. Kalau sudah, ketikkan Kabupaten Rembang. Ya. Ini kan contoh depan ya. Sawah. Kok bisa melihat itu sawah misalkan dari apa? Kok bisa menyimpulkan itu sawah? Yang lain membantu menemukan. Nggak sulit, silakan yang menuliskan, coba nanti gantian. Ditemukan ya? Itu. Musola katanya, tulis musola. Madrasah itu sama nggak dengan pondok? Oh ya, ya nanti silakan terus digeser ke bawah ya, ke bawah nanti kita bisa melihat penggunaan tata ruangnya atau apa saja. Permasalahan atau topik atau problem yang akan kita bicarakan adalah perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rembang beserta dampak pokok. Yuk, silakan secara berkelompok sambil melihat problemnya. Permasalahan ini adalah perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rembang. Di sini nanti akan saya bagikan ke KPD per kelompok. Ya.
dibacakan ya, sudah dipresentasikan, hasilnya baik.